Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi kita menemukan satu masalah, ya. Nah, masalahnya adalah data paling besar, ya, 48 ini tidak bisa masuk, ya, ke kelas yang manapun, ya. Di kelas terakhir hanya sampai 47,9. Ya, ini contoh masalah yang bisa timbul, ya. Nah, gimana cara memperbaikinya? Ya, memperbaikinya adalah kita bisa mengubah ini pembulatannya, ya, jadi 6, ya. Nah, lalu kemudian di sini bagi 6. Setelah itu gimana? 31,5 dibagi 6, ya. Kita hitung coba 31,5 dibagi 6. 31,5 dibagi 6. 1,5 dibagi 6. Nah, ini angkanya 5,25. Nah, ini harus dibuatkan ke atas, ya. Jadi dibuatkan menjadi ya, berapa? Jadi 5,3, ya. Tidak boleh membulatkan jadi 6. Karena apa? Karena data semula sampai 1 desimal. Jadi di sini harus 5,3. Ya. Jadi yang kita pakai adalah 5,3. Kita pakai. Nah, baru kemudian nanti kita perbaiki nih. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba menentukan ini, ya. Ini berapa nih batas ini? Nah, langkah pertama kita hitung dulu C dikali K, ya. C dikali K apa? 5,3 dikali K 6, ya, 16. Ya. Jadi berapa nih? 31,8. Nah, kemudian kita R-nya tadi berapa? Ya, kita hitung CK dikurangi R. Nah, jadi 31,8 dikurangi R-nya tadi berapa? R-nya 31,5, ya. Sama dengan ya 0,3. Ya. Nah, 0,3 ini kita bagi 2. Sama dengan 0,15. Ya. Tapi ini harus dibuatkan ke bawah. Ya, tadi ketentuan yang tadi. Ini nih. Ini, ya. Ini. Aturan yang ini. Nah, dibuatannya harus ke bawah dengan tingkat ketelitian yang sama dengan tingkat ketelitian data semula. Berarti ini jadi 0,1. Ya. Jadi ini dibuang nih, 5-nya dibuang. Nah, kemudian bagaimana mengisi ini? Ya. Itu data terkecil, ya, yaitu 16,5, ya, 16,5 dikurangi dengan 0,1. Ya. 16,5 dikurangi 0,1. Jadi 16,4. Ya. Ini nanti belakangan diisi. Nah, berikutnya ini 16,4 ditambah 5,3. Ya. Jadi 21,7. Ya. Berikutnya 21,7 ditambah 5,3. Ya. Jadi 27,0. Berikutnya ini ditambah lagi 5,3, itu 32,3. Ditambah lagi 5,3, jadi 37,6.
6. 37,6. Berikutnya lagi ditambah 5,3. Jadi berapa? 42,9, kan? Nah, baru di sini 21,6. Kemudian di sini 26,9. Kemudian di sini 32,2. Di sini 37,5. Di sini 42,8. Ya. Di sini 42,8 ditambah 5,3. 8,1. Nah, sekarang data paling kecil bisa masuk, data paling besar bisa masuk. Ya, data paling kecil kan 16,5. Bisa masuk di kelas yang pertama. Yang paling besar 48 bisa masuk di kelas yang terakhir. Ya, berarti ini udah betul sekarang. Ya. Nah, baru kita apa namanya tuh menghitung atau mencacah ya. Kita melakukan pencacahan untuk masing-masing kelas. Tadi ada yang sempat screenshot tidak tadi datanya? Apakah tadi ada yang sempat screenshot datanya? Saya, Pak. Ada? Oke, tolong dibacakan. Dibacakan angka-angkanya. 28,4. 28,4. Ini 19,3. 19,3. 23,8. 23,8. 21,2. 21,2. 35,1. 35,1. 25,8. 25,8. 32,9. 32,9. 29,0. 29,0. 32,5. 32,5. 42,1. 2,1. 48,0. 48,0. 26,5. 26,5. 36,4. 36,4. 25,9. 25,9. Ya, Terus 38,5. 38,5. 37,2. 37,2. Iya. 2 di sini. Terus 16,5, Pak. 16,5. Terus 31,7. berapa? 31,7. 31,7. Ya. Terus 31,0, Pak. 31,0. 33,2, Pak. 33,2. 41,5. Berapa? 41,5. Oke. Terus 23,5. 23,5. Oke, di sini. Terus 26,4. 26,4. Terus 43,2. berapa? 23,2. 23,2. Oke. Terus 43, Pak. Maaf, Pak. ini salah? Iya, Pak. 43,2. 3,2. 3,2 di sini. Iya. Terus 28,8. 28,8. Nih. Ya udah, Pak. Udah? Oke, coba kita isi frekuensinya. Kita isi frekuensinya. Ini 3, ini 6, 5, 6, 2, 3. Coba ini berapa semuanya? 14, 20. Nah, udah betul ya. Udah 25 data. Nah, baru kemudian
kita bisa hapus yang kolom ini ya. Ini bisa kita hapus nanti. Ini jadi judulnya apa? Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi mengenai apa ini lama perjalanan. Lama perjalanan dari rumah ke kantor. Ya, ini judulnya kira-kira seperti itu. Kemudian tabelnya ini. Oh, sebentar. Nah, ini. Ya, ini kita hapus. Nah, udah jadi. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh ini? Tadi yang mau bacakan angka-angka siapa aja ya tadi? Mau saya berikan skor. Tadi yang bacakan satu soal terakhir tadi siapa? Yang bacakan? Saya Pak. Ya, siapa? Syahraj. Syahraj. Oke. Mendapat skor 2. Kemudian tadi di sesi sebelumnya ada satu lagi yang bacakan, siapa namanya? Burhan, Pak. Burhan. Oke, dapat skor 2 juga. Oke. Kemudian, ya, apakah ada yang bertanya tidak? Oh, tadi yang tempat desimal. Tadi yang tempat desimal itu tadi Santa Monica sama siapa ya? Lupa lagi. Sebentar, tadi ada 2 orang Santa Monica yang menjawab tentang desimal tadi, tempat desimal, pembulatan. Satu lagi siapa tadi? Saya Santa Monica, ada satu lagi. Kalau nggak salah Sela, Pak. Sela ya? Oke, Sela. Iya, Pak. Oke, Sela mendapat skor 2 juga ya. Ya, sekarang kalau nggak ada pertanyaan bisa kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini kita baru belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, sekarang kita buat tabel yang lainnya lagi. Ya, itu yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, ya, ini sekarang judulnya membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Kalau kita sudah memiliki tabel distribusi frekuensi, ya, membuat ini jadi gampang. Ya. Kita copy paste dulu ke sini. Ya. Kita tinggal menambahkan satu kolom di sebelah kanan. Ya. Ini kolom frekuensi relatif. Nah, coba kita isi ini nih. Ya, ini mengisi yang bagaimana? Ya, ini kan frekuensi kelas ini kan frekuensinya 3. Ya. Oh ya, sebentar, jumlahnya belum. Di sini jumlahnya ada 25 kalau saya tidak salah. Ini kan jumlahnya 25. Nah, coba kita isi yang ini. Caranya adalah kita bagi, ya, kita bagi 3 dibagi 25. Ini, ya. Dikali 100%. Ya. Sama berapa? 12%. Ya. Ini kita isi 12%. Gitu, ya. Nah, berikutnya gimana? 6, ya.
6 dibagi 25 dikali 100%. Ya, jadi ini 24%. Ya, kita isi 24%. Ya. Ini berapa? Ya. Caranya sama juga seperti ini. Ya. Itu 5 dibagi 25 dikali 100%, yaitu 20%. Dan seterusnya, ya, yang lain pun sama seperti itu. Ini jadi berapa? 24% lagi nih. Kemudian ini berapa? 8%. Ini 12% lagi. Nah, kalau ini jumlah, kalau kalian betul ngejahannya 100%. Ya. Kalau kalian betul jumlahannya akan 100%. Ada yang menanyakan mengenai pembuatan ini apa namanya itu tabel distribusi frekuensi relatif, ya. Nah, kita tambahkan judul di sini. Tabel distribusi frekuensi relatif, ya. Itu lama perjalanan dari rumah ke kantor. Itu, ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan coba kita pelajari maknanya apa, ya. Ini kan harus ada maknanya, bukan cuma kita bisa membuat tabelnya, tapi kita harus tahu maknanya. Ya. Sebagai contoh ini, sebagai contoh apa nih maknanya ini, ya, 20% di sini, ya. Artinya 20%, ya, dari kelompok eksekutif tersebut, ya, selama perjalanannya dari rumah ke kantor adalah antara 27 menit hingga 32,2 menit. Itu maknanya, ya. Atau misalnya untuk yang ini, ya, apa maknanya? Ya, artinya adalah 8% dari kelompok seperti tersebut, perjalanannya dari rumah ke kantor adalah antara 37,6 hingga 42,8 menit. Itu maknanya, ya. Itu maknanya. Itu mengenai tabel distribusi frekuensi relatif. Ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke. Kita lanjut lagi. Membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif sekarang, ya. Bukan relatif tapi kumulatif. Ya, coba kita berangkatnya sama dari ini, ya. Berangkatnya dari sini. Atau sampai contohnya jangan yang ini, sampai contohnya yang lama percakapan, ya. Sampai contoh mengenai lamanya percakapan. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Sela. Sela, ya silakan Sela. Mau tanya apa? Kan tadi itu ada yang pembulatan ke atas sama pembulatan ke bawah ya, Pak? Ya, betul. Ya. Nah, itu cara ngebedanya itu sesuai dengan soalnya atau emang gimana, Pak? Itu seperti itu, mutlak. Jadi bukan tergantung dari soalnya. Oke ya, saya ulangi tentang pembulatan, ya. Ya kan memang di sini ada beberapa pembulatan, ya. Yang pertama, ya, mengenai banyaknya kelas. Ya, banyaknya kelas. Nah, di sini ada dua pilihan, ya. Mau bulatkan ke bawah boleh, ya.
ke atas juga boleh, ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira yang dipilih di antara dua kemungkinan itu? Ya. Nah, kita di sini boleh mengikuti satu dari beberapa pedoman, ya. Misalnya kita pakai pedoman ganjil, ya berarti mau tidak mau si apa namanya itu si banyaknya kelas itu dibuatkan menjadi ganjil. Jadi ini 6,095 ya dibuatkan menjadi 7 ya karena dipaksakan ganjil ya. Tapi apabila ternyata setelah dibuat 7 ini ditemukan kegagalan ya seperti halnya contoh tadi kan kita menemukan kegagalan ya, maka kita boleh saja mengubahnya jadi 6. Jadi kalau 7 gagal kita coba menjadi 6 ya. Nah, itu pembulatan untuk banyaknya kelas ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Nah, itu mengenai banyaknya kelas ya. Nah, sekarang mengenai lebar kelas. Nah, pembulatan kedua terjadi pada saat penghitungan lebar kelas. Nah, untuk lebar kelas, pembulatannya itu wajib ke atas ya. Jadi harus selalu naik. Ini untuk lebar kelas ya. Dalam segala situasi, ya, dalam segala situasi. Jadi bukan tergantung dari soalnya bagaimana, tetap harus ke atas untuk lebar kelas. Nah, kemudian untuk penghitungan batas, nah ini kan sebenarnya untuk yang ini, yang kemudian selalu ke bawah, ya. Ini untuk penghitungan batas, ya. Nah, untuk menentukan 6 ini dapat dari mana, gitu, ya. Nah, ini selalu ke bawah dalam segala situasi. Begitu. Itu jawabannya Sela. Apakah bisa dipahami atau tidak? Atau mau bertanya lagi boleh silakan. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Terima Jadi kasih, Pak. kalau untuk C selalu ke atas ya. Untuk C selalu ke atas. Untuk menentukan batas bawah kelas ya, pembulatannya selalu ke bawah ya. Nah, tapi kalau untuk banyaknya kelas K itu boleh ke atas, boleh ke bawah. Terserah. Nggak akan ada yang disalahkan ya. Nggak akan ada yang disalahkan gara-gara salah membulatkan banyaknya kelas ya. Nah, untuk memilihnya boleh kita gunakan pedoman ya. Saya bilang bukan wajib ya, tapi saya gunakan boleh istilahnya. Boleh gunakan pedoman ya. Banyaknya kelas diusahakan ganjil ya. Kalau ternyata ganjil menemukan kegagalan ya kita bisa ganti ya menjadi genap seperti itu ya. Kalau misalnya Pak saya nggak mau pakai pedoman itu ya nggak apa-apa, terserah mau ke bawah mau ke atas nggak jadi masalah ya. Jadi yang ketat aturan itu yang C sebetulnya. Yang C wajib ke atas, yang batas bawah itu wajib ke bawah. Itu. Yang penting ya, yang penting semua data bisa masuk. Data paling kecil bisa masuk, data paling besar bisa masuk. Ya. Nah, misalnya gini ya, sampai satu lagi yang lain nih ya. Mungkin kalian bingung lagi menentukan batas bawah kelas, misalnya gini. Nah, misalnya gini. Pak saya nggak mau lah pakai pedoman kayak begini nih, misalnya ini nih contohnya nih. Yang ini nih. Nah ini, saya nggak mau nih ada hitung-hitungan kayak gini nih. Ya. Ini kan hitungan-hitungan ini kan tujuannya mau menentukan apa namanya itu batas bawah, ya. Nah, nggak mau pakai kayak begini, ya boleh juga, ya. Tapi saya maunya berapa di sini mulainya, ya. Misalnya di sini tadi data paling kecilnya berapa? Paling kecilnya kan 8. Ya, data paling kecilnya 8. Saya mulainya di sini mau dari 7. Ya boleh-boleh aja, ya. Yang penting data paling kecil bisa masuk, data paling besar bisa masuk, ya. Kalau mau mulai dari 7, boleh, apa-apa, ya. Jadi kayak gini. Ya. Nah, saya nggak mau hitungan tadi lah, ribet. Ini jadi 7 aja. Ya boleh, tapi ada tapinya. Harus diperiksa dulu, semua data bisa masuk atau enggak, ya. Nah, ini kan kalau 7 di sini, berarti di sini harus 17. Ya. Ini 27, naik 1 semuanya. Ya. Ini jadi 37. Ini jadi 47.
Ini jadi 57. Ini jadi 67. Ya, ini jadi 16. Ini jadi 26. Ini jadi 36. Ini jadi berapa? 46. Ini jadi 56. Ini jadi 66. Ini jadi 76. Nah, setelah ini kita harus periksa. Ya. Kalau sudah di sini menentukannya sembarangan, ya, sudah harus hati-hati. Harus diperiksa apakah semua data bisa masuk. Data paling kecilnya berapa tadi? Ya, 8 bisa masuk. Ya. Data paling besar tadi berapa? Data paling besarnya yang percakapan telepon ini paling besarnya 73. Nah, 73 bisa masuk nggak? 73 bisa masuk. Nah, bisa masuk sini. Ya udah, boleh. Ya. Nah, paling ini nanti menyesuaikan. Ya, nanti dihitung lagi apa. Ya. Nah, jadi boleh-boleh saja sebetulnya. Ya. Jadi ada fleksibilitas, ya. Ada fleksibilitas. Yang penting data paling kecil bisa masuk, paling besar bisa masuk, ya. Ya, apa namanya, pedoman-pedoman itu memang apa namanya itu kalau bisa diikuti, ya. Enggak juga nggak apa-apa. Ya. Sekali lagi tentang pedoman-pedoman itu, ya. Untuk banyaknya kelas, ya, untuk banyaknya kelas, atau untuk batas bawah, ya, itu ada fleksibilitas, silakan saja, yang penting semua data bisa masuk. Tapi yang tepat adalah penghitungan lebar kelas. Nah, kalau lebar kelas itu saudara harus mengikuti, ya, untuk yang penghitungan pembulatan C, ya, pembulatan C ini harus diikuti. Ini nggak ada pilihan, jadi diikuti. Tapi kalau banyaknya kelas, itu ada fleksibilitas, boleh ke bawah, boleh ke atas, ya. Kemudian untuk menentukan batas bawah, ya, ada fleksibilitas. Ya, mau pakai aturan yang saya buat tadi ini kayak begini, atau sudah maunya sendiri, ya boleh-boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Ada fleksibilitas di situ. Ya, tapi kalau perhitungan C itu wajib, ya. Ini dan pembulatannya ini wajib. Oke, ada pertanyaan yang lain selain dari Sela tadi? Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Terus satu tabel, ya, yaitu yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif judulnya, ya. Nah, ini saya hapus lagi. Oke, kita pakai data ini aja. Ya, kita pakai data ini aja. Nah, coba kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Nah, di sini saya menambahkan 2 kolom lagi di sebelah kanan. Ini. Nah, kemudian barisnya ditambah 1, jadi 8. Nah, di sini diisi dengan tepi bawah, ya. Tepi bawah kelas ini berapa tepi bawahnya? 17 dikurangi setengah, ya. Ingat tepi itu batas dikurangi setengah, ya. Nah, ini 17 dikurangi setengah jadi 16 setengah. 16 setengah. Nah, yang ini tepi bawahnya 7 dikurangi setengah, ya, 6 setengah. Ini berapa? Tapi bawahnya 27 dikurangi setengah, ya. 26 setengah. Ini berapa? 36 setengah. Berikutnya 46 setengah. Berikutnya 56 setengah. Berikutnya lagi 66 setengah. Berikutnya lagi 76 setengah. Nah, ini frekuensi di sini. Ya.
Nah, sekarang kita hitung. Ya. Ada berapa banyak data yang nilainya kurang dari atau sama dengan 6,5? Ya. Tidak ada. Oh, tidak ada. Di sini kan yang paling kecilnya 7. Ya. Yang paling yang kurang dari atau sama dengan 6,5 nggak ada, berarti ini 0. Ya. Nah, sedang yang kurang dari atau sama dengan 16,5. Ya, berarti yang ini. Frekuensinya berapa? 3. Berikutnya, yang lebih kecil sama dengan 26,5. Ya. Yang lebih kecil atau sama dengan 26,5 itu adalah 2 kelas ini nih. Ada 2 kelas. Ya. Berarti frekuensinya 7. 3 tambah 4. 7. Nah, sekarang yang kurang dari atau sama dengan 36,5. Ada 3 kelas ini nih. Ya, 3 kelas ini nilainya kurang dari atau sama dengan 36,5. Ya, frekuensinya berapa? 3 tambah 4 tambah 5. 12. Gitu. Ya. Nah, berikutnya. Yang kurang dari atau sama dengan 46,5. Berarti 4 kelas ini nih. Frekuensinya berapa? 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7. 19. Yang kurang dari atau sama dengan 56,5. Yang mana? Ini 5 kelas. Ya. Jadi frekuensinya 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 6. Ya. 25. Ya. Nah, berikutnya. Sebentar, ini sebenarnya ada kesalahan nih. Datanya ada berapa ya semuanya? 35 ya? Oh, betul. Nah, berikutnya yang kurang lebih sama dengan 66,5. Ya, berarti yang ini nih. Ya, 6 kelas. Ya. Berarti jadi berapa? 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 6. 31. Yang terakhir, yang kurang lebih atau sama dengan 76,5, ya semuanya. Ya, 35. Ya. Nah, ini bisa kita hapus kolom ini nanti. Ya, ini kita hapus. Nah, sudah jadi namanya apa namanya itu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Nah, ini judulnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari mengenai lama percakapan, ya, lama percakapan menggunakan telepon. Itu namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya. Nah, ada pertanyaan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kalau ada pertanyaan kita buat satu lagi, ya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Buat di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ya. Nah, ya. Caranya mirip seperti tadi. Coba kita copy paste yang percakapan telepon. Nah, ini kita copy paste.
Nah, kita tambahkan 2 kolom di sebelah kanan. Dan 1 kolom, 1 baris ke bawah. Nah, ini bisa kita copy paste yang ini. Copy paste ke sini. Ya. Cuma tandanya diganti, ya. Tandanya diganti menjadi besar sama dengan. Nah, ini. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita isi ya, frekuensinya. Nah, yang lebih besar sama dengan 6,5. Yang mana? Ya, yang lebih besar sama dengan bentar. Oh, ini 5,5, maaf. Ini 5,5, ini tepi bawahnya 5,5 kan. 5,5, ini 15,5. Kemudian 25,5. 35,5. 45,5. 55,5. 45,5. 75,5. Sebentar, kok tadi kenapa bisa 6,5 di sini ya? 6,5, sebentar ya, saya lihat dulu. Lima setengah, tadi harusnya 5,5. Salah tadi, mohon maaf, ini harusnya 5,5. 5,5. 5,5, kemudian setelah 5,5 itu berapa? 5,5, 15,5 berikutnya. Ya, 15,5.